Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan proyek akhir praktikum data science kelas B UPN Veteran Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aulia Hanifah Rizky Hidayatun dengan NIM 123180019. Selanjutnya, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rahul bin Subagio dengan NIM 123180033. Nah, di sini kami memilih topik kategori bisnis dengan judul Signing of Woman Cloth. Woman Cloth adalah toko yang menjual produk pakaian wanita mulai dari pakaian dalam hingga baju-baju modern. Data Woman Cloth ini kita ambil dari kaggle.com. Kenapa sih kita memilih judul tersebut, Woman Cloth? Kami ingin menganalisis review positif dan negatif dari produk yang ditawarkan oleh Woman Cloth tersebut. Nah, adapun metode atau algoritma yang kami gunakan dalam mengerjakan proyek ini adalah LDA atau Latent Dirichlet Allocation, yang dimana ini salah satu metode yang termasuk dalam unsupervised learning. Nah, kami juga menerapkan algoritma LDA ini ke dalam proyek kami pada bagian user review, di mana kami di sini untuk menggunakan atau untuk menentukan topik review per kata yang akan diklasifikasikan ke positif atau nanti katanya itu bakal ke negatif, seperti itu. Nah, di sini terdapat library global. Yang pertama itu ada library DPLYR, yaitu digunakan untuk memanipulasi data. Yang kedua itu ada Shiny, itu library untuk membangun aplikasi web sederhana. Yang ketiga itu Virum, itu untuk mengimport data dari file CSV. Yang keempat itu ada Here, itu cara sederhana untuk menemukan file kita. Yang kelima itu ada TD First, itu untuk melakukan pengolahan data pada aplikasi R seperti import, ekspor dan visualisasi dan pemodelan data. Yang keenam itu ada ggplot2, yaitu untuk visualisasi data yang elegan menggunakan grammar of graphic. Yang ketujuh itu ada plotly, itu untuk membuat grafik web yang interaktif. Yang ke-8 itu ada TD Text, itu text mining yang menggunakan DPLYR dan ggplot dan TD tools lainnya. Yang ke-9 itu ada word code 2, itu untuk membuat tampilan word code. Yang ke-10 yaitu ada Recept 2, itu membentuk data yang jauh lebih cepat. Yang ke-11 itu ada TM, itu text mining, dan yang terakhir ada Memoiz untuk session. Kemudian di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang programnya. Nah, langsung saja. Di sini kami menggunakan Shiny ya, di mana Shiny itu seperti yang kita ketahui membutuhkan beberapa potongan kode atau chunk. Nah, chunk yang pertama itu atau potongan kode yang pertama itu ada global, kemudian ada UI untuk tampilannya, kemudian ada server, dan juga ada run up-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yang global. Sebelumnya kita bikinkan dulu R setup-nya. Nah, setelah itu kita bikinkan potongan chunk-nya yang global. Di sini kita kasih namakan dia global. Nah, pertama di mana dalam global ini itu berisi dengan variabel-variabel yang bakal digunakan di seluruh chunk atau yang bersifat global seperti itu. Jadi nanti di UI itu juga dia bakal menggunakan deklarasi yang ini. Dia akan mengambil data dari sini, dari global seperti itu. Nah, begitu juga dengan library. Nah, library disimpannya di global. Nah, di sini kita pertama mendeklarasikan woman clothing, di mana di sini kita menggunakan Virum untuk mengambil untuk mengambil file Excel dari women's clothing itu. Nah, di sini kami sudah menyimpannya dalam satu folder. Di sini kita bisa lihat. Nah, dalam folder ini kan terdapat women's clothing.csv. Jadi kita langsung saja Virum here langsung women's clothing. Jika dia tersimpan di berbeda folder, nanti kita bisa tambahkan di sini lokasinya atau URL-nya seperti itu. Kemudian di sini kita membuatkan option class name di sini untuk kita mengambil klasifikasi
untuk mengklasifikasikannya seperti itu. Kemudian di sini juga kita membuatkan satu variabel count review, di mana di sini adalah menghitung jumlah total review, seluruh review yang ada terdapat pada women's clothing ini. Kemudian di sini ada count sentiment, di sini kita menghitung sentimennya. Nah, dengan menggunakan operasi muted, nah di sini kita bisa lihat menggunakan operasi pipe. Nah, women clothing, di sini kita unset dulu pertama tokennya yang bersih review text, kemudian kita joinkan, kemudian kita anti join, stop word supaya dia bisa menghilangkan kata yang tidak diperlukan. Kemudian kita juga ambil sentimen dari Bing, kemudian kita juga menghitung sentimennya, kemudian memfilterkan. Nah, setelah itu di sini juga kita mendeklarasikan table women's clothing. Nah, di sini itu gunanya kita untuk membedakan yang mana kata positif, yang mana kata negatif, seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut ke potongan kode atau chunk UI. Nah, di UI ini, seperti yang kita ketahui sesuai dengan namanya, itu seperti front end-nya web, seperti itu. Jadi di sini tuh berisi apa yang akan ditampilkan ke layarnya nanti, ke output-nya, seperti itu. Nah, di sini pertama kita mendeklarasikan UI, kemudian kita ngambil kita masukkan fungsi fluid patch. Nah, di dalam fluid patch ini kita bisa isi pertama title, kemudian header panelnya. Nanti yang akan muncul itu paling atas sesuai dengan title-nya. Nah, ini title-nya ya. Oke, kemudian di sini ada fluid row. Fluid row ini sama seperti yang kita ketahui di layar laptop ini, itu ada beberapa kolom atau juga row. Row itu ke bawah, dan kalau kolom dia tuh ke samping, vertikal. Tuh. Nah, kalau di sini dalam full row, kita itu mengisi ada 3 kolom. Yang pertama, ini ada kolom total review, kemudian kolom positive words, sama kolom negative words. Yang pertama itu di sini kita masukkan 4, di sini juga 4 berarti layar ini tuh dibagi 3. Jadi setiap satu barisnya ini, satu kolomnya ini tuh berisi 4 kolom, seperti itu. Dimana seperti yang kita ketahui satu layar ini tuh berisi 12 kolom. Nah, jadi sini kita lihat dibagi 3 berarti dia merata ya, 4, 4, 4, seperti itu. Oke, kita lanjut ke sidebar layout. Nah, ini untuk menampil sidebarnya nanti. Nanti kita isikan di sini ada inputnya. Inputnya sesuai dengan variasi ataupun sesuai dengan kelasnya, klasifikasi dari produk yang bakal di review. Nah, ini nanti kita juga menggunakan sistem choice, jadi kita tinggal klik aja nanti di bagian jadi kita tinggal klik, nanti bakal muncul daftar pilihannya. Jadi kita tinggal klik-klik doang, nanti akan terpilih seperti itu. Ya, jadi tipenya multiple. Nah, kemudian di sini ada main panel. Nah, main panel ini yang bakal ditampilkan, main panel ini itu layarnya lah, dimensi layarnya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke server. Nah, di server ini itu berisi logika-logika ataupun yang bakal dikeluarkan ke dalam layar, seperti itu. Seperti seperti in-mainnya lah, seperti itu. Yang bakal dijalankan, yang bakal di-running oleh programnya. Nah, jadi kita di sini pertama deklarasikan server dulu, kemudian kita bikinkan fungsi. Nah, yang dimana di dalam server ini tuh harus berisi input, output, dan juga session. Jadi dia harus ada ketiganya ini di dalam server. Nah, kemudian kita di sini membuatkan float word frekuensinya supaya nanti dia bisa mengklasifikasikan kata-kata yang bakal diambil, yang paling banyak itu yang mana gitu. Nah, kita menggunakan reactive di sini, kemudian kita menggunakan lagi operasi pipe.
moment clothing, kemudian kita grupkan, kemudian kita unset tokennya lagi, kemudian kita grupkan lagi berdasarkan klasifikasinya lagi, kemudian kita menghilangkan lagi stopwordnya, kemudian kita menghitung katanya, jumlah kata ataupun jumlah yang sudah dia diklasifikasikan gitu. Nah, kemudian kita filter. Nah, di sini kemudian kita tampilkan dalam bentuk dalam bentuk grafik. Nah, di sini kita menggunakan ggplot. Nah, di sini kita menggunakan juga di sini kata, nanti bakal muncul words, kemudian frekuensi, kemudian title-nya itu adalah word frekuensi grafik. Oh ya, saya lupa tadi, kita coba running dulu dari yang globalnya. Pertama kita running dulu yang setupnya. Setelah setupnya di running, kemudian kita running yang global. Nah, setelah di running itu nanti akan muncul begini. New names, kemudian rows. Row-nya ada 23.000 lebih, kolomnya ada 11. Nah, begini. Oke. Setelah itu kita running lagi yang UI. Nanti nggak ada keluar apa-apa. Nah, kemudian kita lanjut ke server tadi ya. Nah, di sini dia temanya itu light ya. Jadi nanti putih seperti ini. Nah, kemudian di sini kita, oh ya, di dalam server ini juga kita harus menggunakan dolar-dolar ya untuk mengambil mengambil datanya lah gitu, untuk memanipulasi datanya. Seperti ini kan, output, kemudian dolar, plot, underscore word frekuensi, jadi diambil dari sini, kita ambil yang ini. Kemudian kita render plotly. Nah, dikeluarkan supaya dia outputnya nanti itu dalam bentuk grafik gitu. Nah, kemudian di sini kita juga membuat satu untuk yang mengklasifikasikan antara kata negatif dengan kata positifnya. Jadi kita membuatkan juga variabel plot word usage. Di sini kita menggunakan fungsi reaktif dan juga operasi pipe. Nah, pertama kita filterkan dulu untuk klasifikasi namanya yang kita pilih sesuai dengan yang di sini tadi. Di mana tadi ya? Nah, ini sesuai yang di sini tadi, yang choice yang kita pilih itu bakal diklasifikasikan ke dalam sini. Nah, kita klasifikasikan sesuai dengan inputnya tadi, kemudian kita unset tokennya lagi, kemudian kita anti join lagi, kemudian kita inner join lagi untuk mendapatkan kita inner joinkan untuk mendapatkan sentimennya, kemudian kita kelompokkan lagi atau kita group by lagi sentimen dengan klasifikasi namanya. Kemudian kita hitung jumlah katanya ada berapa. Kemudian setelah itu kita memasukkan top 10. Nah, di sini kita akan menampilkan sebanyak 10 kata yang paling sering muncul gitu. Kemudian di sini kita buatkan grafiknya lagi, temanya juga like. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini kita untuk mengoutputkannya, untuk mengeluarkannya nanti sesuai dengan yang di sini. Kita pakaikan dolar, jangan lupa ya. Nah, kemudian di sini juga ada untuk menampilkan kata-kata yang sering muncul dan kata-kata negatif dan positif yang sering muncul itu dalam bentuk cloud. Nah, jadi kita menggunakan di sini render plot seperti biasa, seperti tadi kita filter dulu sesuai dengan klasifikasinya yang kita input tadi. Kemudian kita unset tokennya lagi, kita anti join lagi, kemudian kita ambil lagi sentimennya, kemudian kita hitung lagi jumlah katanya dan sentimennya. Kemudian kita di sini menggunakan a cast. Nah, nanti di sini dia bakal merubah dalam bentuk cloud lah seperti itu. Kemudian kita comparison di sini untuk merubahnya dalam bentuk cloud dan warnanya kita bedakan, di mana untuk warna positif itu berwarna biru, kemudian yang biru atau hijau lupa saya. Kemudian yang yang negatif itu berwarna hitam seperti itu. Nah, di mana juga kita di sini memasukkan jumlah maksimal kata yang bakal di outputin. Di sini jumlah kata maksimal yang kita output itu adalah 200. Kemudian scale-nya itu 4,1. Ini kita bisa ubah-ubah sih. Mau jumlah kata maksimal kata yang dikeluarin dari ditampilkan dalam bentuk cloud ini ada berapa, terus gedenya itu berapa, terserah kita inputkan berapa. Begitu. Nah, di sini kita mengoutputkan total review-nya, di mana di sini tadi total review-nya ini diambil dari UI yang ini.
Yang ini total review. Kemudian kita mengoutputkan juga total positifnya berapa. Kemudian kita mengoutputkan juga total negatifnya. Nah, seperti itu ya. Dan juga plot reviewnya. Kita akan mengeluarkan tabelnya lah. Gitu. Nah, setelah servernya ini bisa di running, kita running dulu servernya ya. Nah, udah berhasil. Kemudian kita ke run up. Nah, di run up ini kita menggunakan shiny up. Kemudian kita deklarasikan UI sama dengan UI untuk mengambil UI-nya yang ini. Untuk mengambil chunk UI. Kemudian di sini juga kita bikinkan server sama dengan server, di mana server yang ini kita ambil dari yang ini, chunk servernya. Sesuai dengan penamaannya, server. Nah, setelah itu kita run. Kita running, nanti di sini bakal muncul seperti ini. Nah, ini tadi apa namanya? Yang title-nya. Di sini total review, tunggu ya masih loading. Sebelum muncul semua. Nah, ini udah muncul. Kita gedein dikit. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini tadi yang title-nya. Ini tadi title apa? Total review-nya yang dibagi menjadi tiga kolom. 1, 2, 3. Nah, total review, kemudian positive words, negative words. Nah, di sini total review-nya ada berjumlah 23.000 lebih. Positive word-nya ini per kata ya, sudah dibagi per kata. Jadi bukan review. Jadi seperti kita ketahui review orang itu pasti banyak ya. Nah, seperti ini. Reviewnya itu seperti ini. Jadi nanti kita tuh akan mengambil kata-kata seperti ini. Yang positif tuh seperti love gitu dan pretty itu ya. Nah, jadi total positifnya itu ada 70 kata positif ya. 74.000 lebih. Kemudian kata negatifnya itu ada 24.000 lebih. Nah, ini sudah termasuk kata yang double. Jadi misal love itu satu orang bilang love, maka orang yang kedua lagi bilang love, itu akan kehitung 2, seperti itu ya. Kemudian di sini yang tadi itu, ini inputnya. Jadi inputnya di sini kita bisa pilih-pilih nih. Misalnya yang pertama muncul di sini langsung yang intimate, sekarang dia paling urutan apa secara otomatis dia akan ambil yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada yang intimate. Jadi nanti input ini nanti dia mengeluarkan output berdasarkan nanti inputnya ini akan menyesuaikan berdasarkan kok malah inputnya menyesuaikan sih. Yang ini nanti yang akan menyesuaikan word usage grafiknya nanti yang akan menyesuaikan sesuai dengan inputnya seperti itu. Nah, kemudian di sini apa namanya? Ini yang paling sering muncul ya. Kata yang paling banyak paling sering muncul totalnya. Jadi di sini word frekuensi grafik. Jadi frekuensinya paling tinggi itu adalah kata dress. Nah, seperti itu ya. Kata dress, kemudian top. Ini berdasarkan apa namanya? varian ini, woman clothing-nya ataupun sesuai dengan kelas name-nya, klasifikasi namanya. Nah, itu ya. Ini frekuensinya sampai 7.500 lebih muncul kata dress. Nah, gitu ya. Dan di sini word usage graphic ini menyesuaikan dengan input. Ini kan tadi 1 nih. Kalau misalnya kita bikin 2, nanti dia akan muncul, akan berubah sendiri jadi 2 tuh. Nah, yang birunya adalah pants, yang pink ini adalah intimates. Nah, di sini kita bisa lihat ya. 3 juga bisa, lebih dari 2 juga bisa ya. Lebih dari 3 juga bisa. Semuanya yang ada di sini bisa. Ini kan 3 nih. 3 yang kita kan nanti di sini juga akan ada 3 apa namanya? 3 review lah. 3 kata yang bakal sering muncul dalam 3 variasi nama ataupun dalam 3 variasi nama klasifikasinya. Di sini ada intimates, blues, dan pants. Nah, di sini nggak terlalu kelihatan karena intimates terlalu sedikit ya, terlalu sedikit reviewnya. Jadi kita misal tambahkan lagi di sini knits. Sebentar. Nah, di sini kan kelihatan nih. Kemudian yang biru knits,
Yang ungunya adalah pants, yang pink adalah blues, kemudian yang hijau kecil ini adalah intimates. Nah, di sini kita bisa lihat juga word cloud-nya. Nah, seperti ini ya, yang tampil. Nah, yang negatif itu yang hitam, yang positif itu yang warna biru. Tuh. Kemudian di sini ada table review-nya, sesuai yang tadi yang kita di server tadi itu kita menampilkan table review-nya. Jadi dari data dari apa namanya file womensclothing.csv ini kita tampilkan juga ke dalam sini, ke dalam outputnya. Nah, ini kita juga bisa buka lewat browser ya. Ini dalam bentuk apa namanya langsung bawaan dari kita bukanya. Di sini kita bisa lihat positif feedback count. Di sini ada negatif, 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 negatif. Nah, dresses negatif, positif. Itu. Nah, di sini sesuai dengan kategorinya ataupun apa namanya klasifikasi name-nya. Kemudian di sini ada title-nya. Di sini ada umur dari yang gitu ya. Oke, di sini kita bisa lihat frekuensinya juga. Oke. Mungkin nanti di sini kita bisa analisa pada Mbak Aul. Silakan analisa Mbak Aul. Pada word frekuensi grafik, secara keseluruhan yang sering muncul adalah kata dress dengan kategori dresses. Kemudian kata top sering muncul pada kategori knit dan blues. Terus yang ketiga ini ada size, kata size itu yang sering muncul pada kategori knit, blues dan dress. Terus dan seterusnya, kata seterusnya. Terus pada bagian word using graphic, kita dapat melihat grafik negatif dan positif sesuai dengan class name atau variasi yang kita pilih tadi, yaitu intimate. Nah, di review intimate itu, ya review positif intimate itu love paling banyak, itu ada 48 kata, dan yang negatif itu yang paling banyak itu tank, itu ada 12 kata. Selanjutnya, kalau misalnya kita mau nambah variasi, itu kita pilih 2, terserah sih mau berapa, kita ambil 2 aja. Nah, ditunggu sebentar. Nah, pada bagian word using graphic ini kita dapat melihat grafik negatif dan positif sesuai dengan class name atau variasi yang kita pilih tadi, yaitu plus dan dress. Nah, review positif yang paling banyak itu kata love. Pada dress itu ada 2.314 dan yang plus itu ada 1.195. Dan review negatifnya itu paling banyak yaitu kata push, itu ada yang dress itu ada 483 kata, dan yang dress itu ada yang dress itu ada 483 kata, dan yang blues itu ada 208. Dapat disimpulkan review positif blues dan dress itu lebih banyak daripada jumlah review negatif blues dan dress-nya. Terus bawahnya itu ada word code. Kemudian kita dapat melihat hasil review negatif dan positif dalam bentuk word code. Di sini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang atas itu negatif yang berwarna hitam, dan yang positif itu yang bawah biru. Nah, pada bagian positif, kata love, top, itu paling besar. Begitu pula sebaliknya yang negatif. Itu ada plus, loose, dan false. Nah, dari kesimpulan ini adalah jumlah kata positif
lebih sedikit daripada jumlah kata negatif. Akan tetapi, kata positif yang sama lebih sering muncul daripada kata negatif. Demikian presentasi dari kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf jika masih ada kekurangan kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.